Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Rabu 18 Februari 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita dan penuntun jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu, karena sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah seluruh diri kami agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 1-6 dan ayat 16-18. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang kiranya menjadi serupa dengan sebuah retret agung bagi umat Allah selama 40 hari di tahun 2026 yang diawali dengan hari Rabu Abu. Ini adalah masa yang kita nantikan untuk membarui diri dari saat ke saat supaya layak merayakan Paskah dengan hati yang suci dan murni. Kita perlu dan harus membarui diri kita
karena kita semua orang berdosa. Kita telah berdosa melawan Tuhan dan sesama dengan sadar dan sengaja. Santa Teresa dari Calcutta, beliau pernah berkata, beberapa orang kudus menggambarkan diri mereka sebagai penjahat yang mengerikan karena mereka melihat Tuhan. Mereka melihat diri mereka sendiri dan dari situ mereka menemukan letak perbedaannya. Perkataan orang kudus ini menggambarkan kehidupan kita yang nyata di hadirat Tuhan. Kalau kita berada di hadirat Tuhan, kita akan merasa bahwa diri kita tidak lebih dari sebutir debu. Betapa diri kita itu hina di hadirat Tuhan karena dosa dan salah yang sadar dan tidak sadar kita lakukan di setiap waktu kehidupan kita. Tuhan Allah sendiri berkata, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan pesan konkret yang dapat kita lakukan supaya menjadi sungguh-sungguh Kristiani. Ada 3 hal yang dimaksudkan, yaitu derma, doa, dan puasa. Derma, dalam berderma kita berusaha untuk melepaskan diri dari kegilaan menimbun segalanya bagi kita sendiri, dalam keyakinan bahwa kita dapat menjamin masa depan yang bukan milik kita. Kita berderma berarti kita melakukan karya amal kasih kepada sesama yang membutuhkan, sebab mereka adalah Kristus yang kelihatan saat ini. Yang kedua, doa. Doa mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap menyembah berhala dan kemandirian ego, serta mengakui bahwa kita memang membutuhkan Tuhan dan belas kasih-Nya. Dan yang ketiga, puasa. Berpuasa adalah belajar untuk mengubah sikap kita terhadap orang lain dan semua ciptaan dengan berpaling dari godaan untuk melahap segalanya demi memuaskan kerakusan kita, dan siap sedia untuk menderita karena kasih dan dapat mengisi kekosongan hati kita. Kalau kita beramal, berdoa, dan berpuasa dengan baik, maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Kita mengawali masa Prapaskah ini dengan menerima abu yang ditaburkan di kepala atau di dahi kita. Abu sebagai tanda pertobatan. Di dalam kitab suci membantu kita untuk mengerti bahwa abu adalah tanda pertobatan. Misalnya dalam kisah pertobatan orang-orang Niniwe. Kita juga diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah. Artinya ketika meninggal dunia kita akan kembali menjadi debu tanah. Sebab itu marilah kita menggunakan masa retret agung ini untuk bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan akan membalasnya kepada kita dengan memberikan hidup yang baru yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Semoga demikian.